Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang di sini, yang hadir di Sekretariat IKAPI, DIY, maupun teman-teman yang hadir secara virtual di Zoom. Eh, Sebelumnya terima kasih sudah bergabung. Jadi ini adalah acara Jamu Jagongan Bermutu edisi ke-5. Tahu-tahu sudah ke-5, luar biasa ya. Eh Biasanya sih ada moderatornya, lalu saya ya semacam formalitas pembuka gitu ya, sebagai ketua IKAPI maksudnya. Tetapi hari ini mau kita coba jadi kayak podcast nih. Saya langsung yang host biar tidak merepotkan banyak orang gitu. eh Apa ya, sebelumnya, oh ya, tema hari ini tuh ya kita ngobrol-ngobrol soal satu geliat di dunia kita, terutama di sisi penjualan begitu ya, yang kita biasa menyebutnya pameran atau book fair atau bazar. Saya pikir banyaklah sebutannya. eh Sebenarnya IKPDIY sendiri punya, kalau saya mungkin menyebutnya zaman gemilang sebenarnya, kalau kalau soal kalau bicara soal pameran buku itu ya. Zaman gemilang itu novelnya Matumona. eh Terutama di kurun pasca reformasi sampai dengan mungkin 2010. Jadi mungkin itu berlangsung ya 1 dekade lebih sebenarnya. 1 dekade lebih kami punya beberapa merek atau branding book fair. Setidaknya ada 3. Ada Jogja Book Fair, ada Pesta Buku Jogja, kemudian terakhir sempat muncul Festival Buku Indonesia sebenarnya itu ya. Jadi waktu itu sebenarnya eh, didasarkan timingnya saja. Saya lupa urutannya, tetapi kurang lebih begini. Kalau awal tahun, jadi biasanya jatuh di bulan Maret itu ya, itu ada Jogja Book Fair kalau nggak salah begitu. Kemudian di akhir tahun itu ada ada Pesta Buku Jogja. Nah, setelah beberapa tahun merasa bahwa tengah tahun ini nggak ada momentum, padahal mungkin ya namanya zaman gemilang ya, animo penerbit tinggi untuk ikut ikut pameran, peserta pengunjung pun luar biasa gitu ya. Sehingga waktu itu diinisiasi di tengah tahun dimunculkan satu agenda lagi namanya Festival Buku Indonesia. Intinya kita pernah punya masa kejayaan itu, tapi dalam catatan kami memang itu terakhir event itu terakhir ada di 2013, 10 tahun yang lalu. Dan itu diawali dari 3 tahun terakhir, memang semuanya serba menunjukkan grafik yang menurun. Padahal itu tidak ada musuh seperti kemarin, artinya nggak ada pandemi atau apa gitu ya. Iya, saya nggak tahu, mungkin nanti terutama mungkin Mas Arief, Mas Dinu, saya pikir punya pengamatan yang lebih detail terhadap ini. Jadi dalam catatan kami 3 tahun terakhir sejak ya 2011, 12, 13 animonya itu menurun, baik peserta maupun pengunjung lah. Bahkan begini, yang unik gitu. Terakhir kan, oh ya,
kegemilangan itu mungkin gambarnya begini. JEC itu kan kita tidak perlu berdebat, itu tempat paling strategis dan mahal. Dulu Jogja Bubar, Pesta Buku Jogja itu berani menyewa JEC dan penuh dan waiting list. Nah, terakhir-terakhir kan memang digeser ke Wanita Tama, gedung Wanita Tama yang di UIN itu. Itu kan ada 3 gedung nih, ada 3 gedung. Apa sih namanya, Rama, Sinta, Kunti, Utari, Kunti, Sinta kalau nggak salah. Intinya ada 3 gedung. 2011 3 gedung kita sewa, karena animo menurun itu nggak penuh. Nah di 2012 kita hanya menyewa 2 gedung. Berharap bahwa animonya masih seperti tahun kemarin, tapi cukuplah 2 gedung penuh. Ternyata tidak penuh lagi. 2013 itu akhirnya kita terpaksa menyewa 1 gedung saja. Itu animonya juga tidak seperti tahun sebelumnya, turun lagi sehingga 1 gedung aja tidak penuh gitu ya. Nah sayangnya memang proses warisan ini kurang terjaga dengan baik. Dalam artian memang ada periode yang lowong ini, bahkan sampai hari ini tercatat sudah 10 tahun lowong ada pameran buku level nasional yang dihandle atau diinisiasi oleh IKPDIY gitu ya. Beruntungnya saya pikir kalau kacamatanya secara maksudnya tidak dari sisi IKP saja gitu ya. Beruntung sebenarnya di periode kosong ini justru muncul beberapa pameran buku yang menurut saya sih segar gitu ya. Dari brandingnya, dari formatnya gitu ya. Kita mencatat ada Kampung Buku Jogja. Saya pikir itu kan 3 edisi atau 4 edisi sempat berjalan itu ya. 5 edisi, 5 ternyata. Saya yang 2 berarti nggak hadir itu. Kemudian muncul juga branding Mocose gitu ya, yang mengawinkan antara panggung musik dan literasi tentunya. Kemudian muncul juga ini brand bukan lokal ya, yang Big Bad Wolf gitu ya. Kalau nggak salah Singapura atau Malaysia gitu ya. Dan itu menggemparkan sebenarnya. Kemudian ada Pacar Merah. Ya semuanya sebenarnya diinisiasi oleh lingkaran kita sebenarnya. Kemudian jangan salah ada sebenarnya banyak juga event serupa yang digerakkan secara masif di banyak kota-kota sekunder gitu ya. Di kota-kota, maksud saya mungkin kota-kota yang ya kalau kita sebut mungkin kota kabupaten. Iya, kota kabupaten lah maksud saya itu. Jadi barangkali kalau DIY mulai dari Bantul, mulai dari Kulon Wates itu ya, mulai dari Wonosari, kemudian kalau di Jawa Tengah barangkali dimulai dari Karanganyar, dari Sukoharjo gitu-gitulah. Ada gerakan-gerakan itu oleh beberapa pihak. Intinya kemudian datanglah pandemi gitu ya. Nah hari ini mungkin kita amati sebenarnya beberapa branding yang tadi sempat kita sebut sudah mulai muncul nih, Tetapi ya seperti apa hari ini itu, makanya kita hadirkan beberapa teman di sini yang memang bergelut banyak di event book fair atau pameran buku. Saya perkenalkan dulu karena saya sekaligus host. Ada Mas Hinu. Mas Hinu tolong disorot. Mas Hinu OS.
Ini kita mengenalnya sih 3G Production gitu ya. Ini salah satu pioneer yang tadi mungkin saya sebut menghidupkan book fair di beberapa kota kabupaten seluruh Indonesia. Bahkan beliau ini mengklaim satu-satunya EO khusus buku gitu ya. Walaupun ya mungkin klaim itu ya karena memang tidak ada yang tertarik lainnya gitu untuk menjadi EO buku itu. Oh iya ya. Itu guyonan di warung kopi itu. Ada Mas Hinu, jadi ini sudah sangat pengalaman. Saya pikir banyak juga kerjasama dengan IKPDY di Book Fair juga ya Mas Hinu ya. Kemudian tadi saya juga menyebut Kampung Buku Jogja yang sudah pernah hadir 5 kali dengan format ala-ala orang mudik lebaran gitu lah. Nanti biar cerita sendiri. Namanya Mas Arif Abdul Rahim. Mas Arif Dul sebutannya. Jadi Mas Arif tuh saya pikir itu aktivitas yang mengejutkan yang terakhir. Setelah sebelumnya kan beliau ini sebenarnya lebih kami kenal karena memang muncul dari jalur toko buku. Beliau dulu itu ya jenderalnya Togamas lah gitu ya. Panglima ya. Ya, kemudian ini satu lagi ini sebenarnya buat genep-genep aja nih. Rising Star. Tapi mungkin ada hubungannya dengan apa yang tadi saya cerita beberapa jadi ginilah konkretnya. Ini nitip campaign aja saya. Sebenarnya ada satu cita-cita dari pengurus IKPDY periode ini adalah menghidupkan kembali brand Jogja Book Fair. Cukup itu dulu kampanyenya. Nah, apa yang mungkin dilakukan? Nah, hari ini mungkin dalam tanda kutip latihan gitu ya, latihan menjajaki bagaimana event book fair. Gitu. Nah, kemarin sudah ada apa yang kita lakukan, yang IKPDY lakukan, yaitu Festival Buku Kampus, yang kebetulan disupport penuh oleh UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Nah ini kebetulan Mas Bintang ini yang menjadi ketua programnya ya. Jadi nanti juga biar bercerita pengalaman satu edisi kemarin dan mungkin planning-planningnya. Saya pikir sih ilustrasi saya tadi mungkin sudah cukup ya. Jadi mungkin teman-teman nanti satu persatu selain menceritakan pengalaman yang dilakoni gitu ya, barangkali kami butuh perspektif gitu ya. Kenapa dulu begitu mempesona pameran buku itu, kemudian sempat ada periode di mana sepertinya kok tidak menarik gitu ya. Kemudian saya pikir kemarin karena pandemi mungkin segala macam event termasuk book fair adalah satu aktivitas yang paling tidak diizinkan gitu ya, sehingga mau nggak mau pasti absen gitu ya. Nah sampai dengan hari ini apakah ada yang barangkali teman-teman pikirkan atau mungkin teman-teman amati? Saya pikir itu saja pengantarnya. Jadi monggo kita butuh ilustrasi selengkap-lengkapnya, dimulai dari siapa nih? Ya Mas Hinu deh, monggo Mas Hinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih waktunya, terima kasih undangannya IKP. Sudah lama saya nggak bicara di depan seperti yang status saya di depan ngomong tentang dunia perbukuan tentunya dan khususnya dunia exhibition atau pameran buku gitu. Ya awalnya sih kalau bicara dulu gitu, 2005 saya mulai belajar tentang pameran buku dan saya sekolahnya juga di IKP Jogja. Tentang pameran buku saya belajarnya di IKP Jogja. Kemudian waktu itu tahun 2006, 2007 itu saya
ini gelisah kenapa pameran buku hanya di kota-kota besar atau kota-kota yang berbasis pelajar atau pendidik, kota pendidikan gitu. Nah, dari itu kemudian saya mulai mencoba di itu tadi sekunder gitu, kota sekunder. Awalnya Purwokerto gitu dan luar biasa. Nah, memang kalau saya bicara itu ada istilahnya ada babak atau istilahnya ada ada perubahan zaman kalau menurut saya. Jadi memang IKP waktu mulai membuat kalau kata Mas Wawan tadi kan ada mulai pasca reformasi, jadi bahwa pameran buku itu formatnya adalah stand, kemudian yang kedua formatnya diskusi buku. Nah, saya waktu itu membuat format bahwa pameran buku itu adalah hal yang sulit mendatangkan orang untuk membaca buku gitu. Itu kan susah, untuk datang aja untuk di suatu exhibition itu susah gitu. Jadi waktu itu saya membuat format bahwa kita membuat acara pendukung di pameran buku itu dengan yang sedang hit di masyarakat. Jadi pada waktu itu saya bikin ada lomba mewarnai, ada lomba dance, ada hal-hal lomba menyanyi. Bahkan hal itu menjadi menjadi akhirnya trendsetter ketika pameran buku itu untuk di dunia, ketika kita datang itu, wah ini ada lomba A, B, C, D. Itu yang membuat terobosan. Ya mungkin ini tahap saya ketika saya masuk itu adalah ketika saya melakukan tahap yang berbeda. Nah, bedanya dengan pandemi hari ini, siapakah step yang bisa masuk di tahap yang berbeda ini gitu. Jadi saya format itu, jadi format saya di kota-kota sekunder membuat format pesta buku, pesta sejuta buku untuk Indonesia. Ini yang urun rembuk juga Pak Arif Dul ini. Jadi memang sejuta buku Indonesia itu saya berkeliling sampai perbatasan Brunei Darussalam dulu pameran gitu sampai sana. Intinya adalah kita membuat format berbeda ketika ya hal-hal yang digemari di masyarakat kita buatkan di acara, sehingga ketika mereka datang, ada pameran buku, akhirnya berkunjung ke buku gitu. Nah, itu format. Kemudian ada fase lagi itu tadi 2013 yang kata Pak Wawan tadi mulai turun itu karena mungkin kalau Pak Arif paham banget karena dulu orang toko itu tren buku itu mulai turun. Jadi penerbit itu mengalami kenapa proses minat antusias peserta itu susah. Sini duduk sini pengunjung setia. Nah, format buku yang istilahnya penerbit itu mengalami dari tren sebelum 2013 2012 itu banyak penerbit buku mengalami kesulitan mencetak buku baru karena buku-buku lamanya tidak laku terjual, sehingga ketika mereka antusias untuk mengikuti pameran buku yang diselenggarakan oleh IKP Jogja itu juga salah satunya berkurang. Nah, dari itu kemudian saya paham ketika itu, kemudian saya melakukan terobosan mengumpulkan seluruh penerbit di Jogja itu untuk membuat, itu diinisiasi oleh sebenarnya Ketua IKP Jogja pada waktu itu. Ketua IKP Jogja pada waktu itu mengumpulkan kesulitan apa yang dialami oleh penerbit. Ternyata gudang bukunya banyak banget yang tidak terjual. Itu yang membuat antusias untuk mengikuti pameran buku agak susah gitu. Karena ini bicaranya kan kos dan lain-lain. Nah, akhirnya saya membuat terobosan Bazar Sejuta Buku. Nah, itu lebih ke kota-kota lebih sekunder lagi, jadi ke kota kecamatan. Iya, jadi membuat Bazar Sejuta Buku, dan itu seluruh, kalau Pulau Jawa itu sudah kelihatannya kota-kota
kayak apa Indramayu, kayak semuanya itu Muntilan itu dapat Mbak. Ini ketika kayak Bantul pun itu karena Bantul, Kulon Progo, Wonosari itu kan karena konsep Pasar Sejuta ini. Dengan hanya satu pintu, bagaimana seluruh penerbit itu mengobral bukunya murah karena untuk menghabiskan, untuk menyehatkan ekonomi penerbit masing-masing lah, agar bukunya terjadi. Dan itu berproses menjadi lebih masif lagi, bahkan 1 bulan itu saya menyelenggarakan 9 bazar gitu, 9 bazar itu 10 hari, tapi banyak tim gitu, jadi mengonsep dan diisi oleh memang ada beberapa tokoh diskusi tokoh penulis kita datangkan di 1-2 tempat itu, dan itu konsep bagaimana sederhana tapi mengena di masyarakat, karena lomba-lomba tidak, lomba-lomba hanya di kota-kota yang memang besar gitu, kayak Malang, Jogja, Semarang gitu, kemudian kota-kota yang besar gitulah, Samarinda, kemudian ada lagi di Banjarmasin atau Banjarbaru, itu kita melakukan yang istilahnya mengumpulkan melalui hits kota tersebut, baru hit apa. Tapi kalau yang Basar ini memang sangat masif, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari di seluruh. Pada 1 bulan saya mencatat 6 sampai 9 kali kita membuat Basar. Bahkan tahun ya beda kota. 2017 itu dalam setahun 43 Basar Juta Buku. Jadi itu sangat, bagi kami itu sangat mengasihkan sekali, karena memang antusias ketika kita datang itu ditunggu gitu. Wah, ini ada buku murah dari penerbit gitu. Nah, akhirnya puncak-puncaknya 2018. Nah, memang benar kata Mas Wawan, 2018 itu mulai tren turun lagi nih. Jadi memang perlu pintu masuk lagi, format terbaru lagi apa tentang exhibition atau pameran buku gitu. Nah, ketika akan melakukan itu, pandemi lah datang. Selesai sudah. Lah hari ini, kalau versi saya 3G Production, belum menemukan. Kita kemarin mencoba dengan format yang sama 2018-2019 kita lakukan di saat pandemi, bahkan kita sempat nyuri-nyuri istilahnya membuat, karena kan larangan pertama pandemi kan nggak boleh ngumpulin massa. Kita sempat, dan itu ada hasilnya. Tapi habis itu kena COVID Pak Delta, selesai semua dah. Tiarap semua, nggak bisa melakukan apapun, dan kemarin kita coba 5 kota hasilnya nggak bagus semua. Setelah pandemi 2022. November ya 2022. Berarti sudah pernah 5 kali. 5 kali kita bikin dan gagah berani dan itu di kota mana aja? Itu kemarin di Karanganyar, kemudian kita ke Blora, kemudian kita ke Jebres, Solo pinggir gitu, ke Jebres, kemudian kita ke Cepu dan Salatiga gitu. Dan hasilnya sangat bingung. Kami ingin ini harus ada terobosan, atau kalau versi saya sih yaitu ada step di dunia perbukuan itu kayak berpola 5 tahunan atau 6 tahunan. Apa yang membuat menarik, kalau saya sih diminati lagi pameran buku. Itu sih catatan awal saya. Jadi hari ini setelah pandemi bentuk terbaik itu seperti apa? Karena sebenarnya Kampung Buku Jogja yang saya juga lihat, saya juga membantu Pak Arief ini untuk melaksanakan ide-ide liarnya pada waktu itu, format terbaru dan hasil sangat ini ya Mas Pak Arief ya, sangat antusias penerbitnya, antusias pengunjungnya juga sangat luar biasa. Jadi sebenarnya ini yang menjadi PR kita hari ini. Seperti itu sih pertama kali untuk ini dari saya. Terima kasih Mas Wawan. Ya. Oke, saya mencatat ada faktor bahwa butuh penyegaran begitu ya. Kalau boleh tahu, buku yang Anda bawa ke banyak kota itu, yang sampai kadang sebulan bisa 9 titik sekaligus, itu hanya buku teman-teman penerbit Jogja atau juga dari daerah lain? Kalau dari daerah lain tambahan ya, rata-rata kan. Oh, berarti dominannya dari teman-teman penerbit Jogja. Konsorsium penerbit. Iya. Artinya ada masa di mana penerbit Jogja itu
memiliki banyak bed stock gitu ya, yang justru bisa dimainkan dengan harga murah, harga pas, atau mungkin ya kadang populer di namanya obral gitu kan ya. Oke. Ngomong-ngomong soal segar itu tadi, saya pikir mulai tahun berapa ya Kampung Buku Jogja, Mas? 2014. 2014. Nah, saya pikir ya kalau menurut saya dan publik pun begitu ya, itu benar-benar segar sih gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan panjang lebar Mas Arief soal perspektif itu, soal apakah memang ini kesegaran format atau apa gitu ya. Sambil tetap nanti jenengan kita minta pandangan-pandangannya juga tentang rentang-rentang waktu itu ya. Monggo Mas Arief. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah kejayaan itu juga ya Mas, yang Anda cerita tadi itu ternyata ya. Saat itu saya tuh pernah sempat beberapa kali diminta, waktu saya masih di toko buku ya. Jadi saya diminta menjadi juri, bayangin juri stand. Bayangin. Arti juri stand. Jadi saya untuk memilih stand terbaik. Artinya gini. Waktu itu teman-teman di industri buku di Jogja lah mungkin, atau mungkin di industri buku Indonesia, karena peserta juga seluruh Indonesia, mungkin ada yang diwakilkan oleh perwakilan di sini gitu ya. Artinya kalau sampai ada kegiatan, salah satu aktivitas di pamerannya IKP itu adalah lomba stand terbaik gitu ya. Favorit enggak, terbaik aja itu. Ya, nomor 1, 2, 3 aja. Oh, 1, 2, 3. Dan dapat piala, dapat hadiah. Oh, iya. Saya sebagai juri juga dapat fee kan gitu ya. Artinya memang jaya beneran kalau bisa kayak gitu-gituan gitu ya. Dari si peserta artinya mereka punya sumber daya untuk merapikan, membuat tampilan standnya bagus gitu ya. Dan yang terpenting tidak hanya sumber daya, tapi mereka juga ada punya spirit gitu. Di pameran harus tampil dengan sebaik-baiknya gitu. Yeah. Ya mungkin gini lah, mungkin bagi teman-teman yang lewat Zoom ataupun yang di sini kurang bisa membayangkan itu kalau belum pernah tahu yang dulu ya. Mungkin dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan kita cuman bermodalkan kursi dan triplek gitu loh, maksud saya gitu loh. Artinya kalau kita minimalis gitu ya, dengan bahasa yang lebih arsitektural gitu ya. Kita sekarang hadirnya lebih minimalis gitu ya. Dulu itu pertama dari situ. Yang kedua dari sisi waktu lelang stand. Oh iya. Lelang stand. Itu sebuah masa yang kita perlu impikan lagi gitu ya. Bayangin mereka tuh rebutan banyak-banyakan. Rebutan terbanyak dulu. Oh ya. Agar punya otoritas milih dhisik. Gitu. Ngeri lah kayak gitu. Itu belum lagi ditambahnya dengan faktor kompetisi ya. Artinya gini, si A itu ngambil berapa? 6. Kita harus 7. Kayak gitu. Itu ada di waktu-waktu itu. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan di YouTube-nya si Latif itu kan memang saya kan di dua buku itu mulai tahun 2000 ya. Jadi sejak tahun 2000 sampai sekarang, sampai beberapa tahun yang lalu itu memang kalau dalam ini bahasanya tahap ya, tapi sebenarnya ada siklus gitu. Tanpa kita sadar ya, ada siklus yang berubah di dunia buku ini antara yang paling cepat 3 tahun, tapi yang rata-rata 5 tahun nggak tahan. Jadi pasti ada perubahan di situ. Nah perubahan ini yang akhirnya yang akan melahirkan titik keseimbangan baru. Nah, kalau prediksinya Mas Wawan tadi tentang kenapa dulu sempat jaya dan sebagainya, terus kemudian turun dan sebagainya, penyebabnya adalah bukan dari luar sebenarnya, Mas. Tapi dari internal industri buku sendiri. Kalau saya nyun sewu ya, bagi yang teman-teman buku yang ikut di acara ini kesimpulan ngawur saya, artinya mungkin kesimpulan Gojek gitu ya. Gojek. Gojek. Ini kualitatif ya, artinya masih perlu diuji hipotesanya lah kan gitu ya. Gara-gara sering konversi naskah ya. Jadi gini, yang pertama
ini juga pernah saya tulis di salah satu artikel yang pernah. Jadi gini, IKP juga setiap kali pameran itu menerbitkan buku panduan. Buku panduan. Saya termasuk yang penulis yang dilahirkan dari buku panduan. Jadi saya penulis buku panduan. Hampir setiap tahun, setiap acara saya diminta. Dulu ada ya? Ada. Gara-gara itu saya bisa nulis. Oh, iya. Buku spesialis buku panduan IKP gitu ya. Nah, itu saya konsep gedenya sih jangan mungkin bahasanya agak mendaki-daki gitu. Tapi kesimpulan Gojeknya itu gini. Satu, di industri buku ini nggak tahu kenapa gitu. Cenderung baik yang besar maupun yang kecil gitu ya. Pengen cepat sugih gitu, dengan cara cepat gitu. Itu ya pertama. Yang kedua, permasalahannya ratahan yang sugih. Tapi dalam bahasa manajemen itu gini, dunia buku belum pernah berani menciptakan masa depan sendiri. Jadi selalu akhirnya begitu ada perubahan yang terjadi di luar gitu ya, kita ngikut gitu. Jadi menjadi rentan dan kita menjadi capek sendiri gitu. Sehingga setiap ada gerakan baru atau setiap ada kebijakan baru dari pihak yang punya power gitu ya, itu berubah semua tuh. Surah berpikir panjang sudah. Geruduk gitu loh Mas. Gitu. Itu yang mungkin yang menyebabkan kalau ternyata nggak tahan, ini akan menyebabkan penurunan tadi. Jadi dari yang perlu mungkin kita yang perlu evaluasi adalah di tingkat internal. Kenapa itu turun? Karena menurut pengamatan saya dari internal kita sendiri, gitu. Dari internal penelitian sendiri. Nah, ini yang agak repot kan memang acara-acara seperti pameran dan sebagainya ini, atau acara-acara yang berbau kultural dan sebagainya gitu, atau jumpa dengan konsumen sebagainya, itu bisa jadikan indikator ya masalahnya. Bagaimana kesehatan industrinya ya. Jadi kalau semua dulu katakanlah ada pameran mobil yang hebat-hebat ya tuh, terus dengan standnya yang sangat futuristik dan gitu ya, SPG-nya ya seleranya Pak Hinu gitu-gitu ya. Itu kan bisa menunjukkan betapa sehatnya industri otomotif gitu ya. Tapi kalau ada pameran yang apa adanya, yang penting gitu ya. Terus pendekatannya juga hard selling gitu ya. Hard selling itu artinya diskon sampai 80%. Itu sebenarnya bisa jadi indikator bahwa oh itu industrinya kayak gitu. Jangan ngomong buku dulu lah kalau ora penak. Ini yang ini mungkin akan terkait dengan nanti sesi kedua yang kita bahas. Nah, dari perubahan-perubahan itu, dari ada siklus yang 3 tahunan, 5 tahun dan sebagainya, yang untuk Kampung Buku Jogja itu memang hadirnya itu setelah rasanya Anda tadi 2013 ya tadi kita. Ya, 2013 ya. Itu masih kita pengurus ya? Kok kita? Aku masih pengurus nggak itu ya? Sepertinya masih. Masih ya. Jadi ada kekosongan acara di tingkat Jogja. Itu sekitar setahun 2 tahun nggak ada acara. Terus kita waktu itu dengan beberapa teman, yuk bikin format baru yang berdasarkan keberatan yang dihadapi penerbit ketika mengikuti pameran sebelumnya. Oh, iya. Bahasa kasar ini loh. Oh, salah satu penerbit kenapa sekarang susah ikut pameran karena mahalnya stand. Nah, gitu loh. Akhirnya salah satu format barunya adalah bagi hasil kayak gitu loh. Itu sebenarnya kan formal gitu. Terus event-event yang sebelumnya ternyata terjadi apa? Oh, terlalu besarnya biaya pameran gitu ya. Karena penghasilan dari stand nggak banyak tapi biayanya tinggi sehingga menyebabkan juga pameran itu nggak jalan. Animonya nggak banyak. Nah, akhirnya kita waktu itu melakukan terobosan dengan beberapa teman, dibantu oleh teman-teman milenial. Gimana kalau sekarang kita nyoba promonya tidak offline, nggak usah pakai baliho, nggak pakai spanduk. Dulu kan sempat itu perang-perangan rontek gitu ya. Rontek dipasang 100, hilang 100. Kayak gitu kan zaman saat itu kan zaman belantara kayak gitu tuh. Nah, kita hanya pindah kepada ke bentuk promo-promo yang online. Medsos lah gitu. Nah, diuntungkan juga tahun 2015 itu kan medsos mulai naik. Jadi mulai Twitter juga udah lagi jaya, Facebook lagi jaya. Budgetnya pun jauh lebih hemat ya. Jadi hemat dan bisa tanpa biaya karena apa? Kita melibatkan komunitas.
Gitu. Jadi ini yang kita juga yang ketiga, pembedanya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan support dari seluruh stakeholder, dari seluruh stakeholder dunia buku. Stakeholder itu kan mulai dari penulis, penerbit, percetakan, desain grafer, layouter, editor gitu loh. Bagaimana semua orang-orang itu bisa terlibat atau mendukung di acara ini? Ya kita bikinkan acara itu. Mungkin Mas Wawan ingat kita awal-awal video Mas Wawan, gimana Mas Wawan? Menurut Anda sebagai penerbit relasi forum gitu ya. Terus tentang acara ini kan semua kita satu-satu. Nah, itu sebenarnya hanya untuk kita mencari support gitu. Nah, ya alhamdulillah dengan cara itu akhirnya viral gitu lah, gitu. Itu kayak gitu. Nah, sehingga kesimpulannya mungkin di saat keterpurukan terjadi itu memang kita harus punya gawe bersama, Mas. Gawe bersama. Ini yang jadi kita tidak bisa dengan sistem yang penyelenggara pameran adalah pihak yang berbeda dengan peserta pameran, pihak yang berbeda dengan pengunjung pameran, nggak bisa. Kita harus melibatkan semua itu, terutama di stakeholdernya dunia buku, bahwa bahaya loh kalau tidak di industri ini nggak ada kayak gini-ginian, bahaya loh. Bahayanya apa? Kita menjadi nothing loh. Orang nggak akan pernah kepikiran buku gitu loh. Itu yang artinya harus ada shocking. Nah, siapa yang harus kita melakukan? Serah perlu diskusi itu, karena nanti muternya duluan mana ayam sama telur gitu loh. Kan itu. Kalau aku ngomong Bu IKP wes ngurangi itu dikira aku nembak IKP orang enggak. Artinya kalau saya cuma gini aja. Di industri ini harus ada sesuatu event gitu ya. Entah apapun judulnya, kayak jagongan gini loh Mas. Ini kan menunjukkan bahwa ini nular loh. Ke teman-teman yang lain pasti nular loh. Artinya, ada gitu-gitu kan ya. Selama ini kan pikirnya cuma cari naskah, cetak, jual, cari naskah, cetak, jual. Memang itu aja tuh. Tapi itu mempunyai kelemahan Pak. Environment ini, lingkungan ini nggak tersuapi gitu loh. Nah, jadi kalau ngomong ada perlu event ya, event yang harus melibatkan banyak pihak dulu gitu loh. Nggak bisa kita memposisikan penyelenggara pameran seperti dulu. Yo, kumpul, lelang, siapa yang terbanyak, kita nggak bisa gitu dulu aja. Karena belum jadi, karena sumber daya yang di industri ini nggak mampu untuk ada kayak gitu. Yang lainnya yo, kalau yang apa istilahnya? Tadi saya mau yang terkait dengan industri juga. Ya, ini tentang persediaan masalah. Ya, kalau dulu bukunya, nanti kalau dulu kenapa pameran IKP terus pamerannya 3G itu dibilang lancar dan sukses katakan gitu, karena kan pameran itu kan sebenarnya retail loh. Retail itu artinya kan bertemu langsung dengan pembeli loh. Nah, memang tuh retail itu pertama adalah tugasnya adalah mendatangkan orang. Bagaimana orang itu datang dulu ke acara kita. Kalau kita toko buku, bagaimana orang itu datang ke toko buku dulu. Itu memang tahap pertama, perjuangan pertama yang harus dicapai. Kalau sudah datang semuanya, terus kemudian kita lihat apakah transaksinya banyak enggak? Ternyata transaksinya kecil. Nah itu transaksinya kecil. Transaksi per stand kecil katakanlah. Ini biasanya dipengaruhi oleh apa? Enggak punya barang. Jadi kalau inventorinya enggak. Dulu kalau saya ditegur oleh bos saya almarhum Pak Juan itu, kalau sampai pengunjungmu banyak sehari berapa, katakanlah 1.000, 1.500, 2.000 gitu ya, transaksimu berapa, kecil, itu berarti kurang di barang. Nah, kalau dulu dengan sistem industri yang dalam artian mengakibatkan, gimana aja ya, bukan mengakibatkan lah, jangan akibat lah, melahirkan gitu ya, return stok yang banyak, itu memang pas dengan event-event pameran, karena event pameran akan menjadi arena buang stok, gitu. Saluran baru lah. Saluran baru gitu loh. Nah, beberapa pameran terakhir itu masih mengakomodasi itu, padahal di mekanisme industri bukunya itu sudah berubah. Contohnya gini ya Mas, katakanlah, dulu tuh belum banyak loh self publishing. Dulu kita tuh yang terbanyak dominasinya adalah buku yang masuk 80% ke toko buku, kan gitu tuh. Ya. Jadi dan itu yang disetir oleh sebab
secara tema bukunya. Tema buku dan sebagainya gitu. Nah, kalau sekarang kenyataannya nih, penerbit nggak banyak lagi yang main seperti itu. Kan otomatis penerbit masing-masing penerbit itu stoknya sedikit toh Mas. Ya, nah, betul. Kalau semua kita bikin pameran lagi dengan pendekatan yang lama, itu yang akan terjadi, datang banyak orang, tapi nggak ada penjualan. Kampung Buku Jogja Mas, yang kelima, yang terakhir itu, pengunjungnya yang paling terbanyak itu yang kelima. Tapi omsetnya yang terkecil itu Pak yang kelima. Sepanjang zaman, sepanjang Kampung Buku gitu Jogja. Usut punya usut apa? Pada bulan itu, pada waktu Kampung Buku Jogja kelima yang terakhir itu, pada bulan itu ada event tiga yang besar. Ada Mocosik, terus ada, dan itu masih seminggu. Artinya apa? Pengunjung yang datang ke Kampung Buku Jogja itu sudah duluan datang di 2 event sebelumnya. Yang dia lihat itu bukunya ya situ saja, gitu loh. Nah, kembali ke tadi bahwa kalau kita ingin menghidupkan pameran ini dan pameran ini menjadi tetap seksi seperti zaman kejayaan yang Anda cerita dulu, ya memang harus ada adaptasi di sini di tingkat pamerannya. Bisa jadi loh ya, bisa jadi bahwa obrolan 80% itu menjadi nggak menarik, gitu loh Mas, gitu ya. Itu bisa jadi loh ya, artinya ini sebuah hipotesa juga lah gitu ya. Nah, tapi kenapa yang seperti yang satu di Facebook itu bahwa kenapa pameran itu tetap seksi dan harus dibutuhkan? Itu yang pertama tadi yang sudah saya ceritakan bahwa industri ini harus punya gitu. Kalau enggak dodol dewe Mas Huda di kantornya dewe sampai di kantornya dewe urip dewe ngono itu Mas. Ketika artinya itu enggak, dan akhirnya pasar enggak bergairah, tidak menjadi gairah. Penulis pun juga akan menulis buku hanya dengan motif yang fungsional. Artinya fungsional itu hanya untuk kepentingan pribadi dia, gitu. Tidak ada kepentingan mau share pengetahuan, mau membagikan pengetahuan dan sebagainya. Ini aku mau menemukan tulisan ini biar yang lain baca dan termotivasi apa enggak ada. Itu kalau berlanjut mati dunia ini. Mungkin saya terlalu idealis gitu ya, tapi nah, yang kedua kenapa itu perlu ada bahwa terutama terkait dengan tema yang sehabis pandemi itu namanya. Jujur aja pandemi itu kan banyak ada beberapa habit konsumen itu yang dari yang tidak biasa menjadi biasa. Jadi belanja offline jadi online, dan mereka sudah mulai ke pasar boleh, ke festival boleh gitu ya, kalau gitu ya. Tapi masih ada tereduksi gitu Mas, bahwa ada beberapa transaksi yang menurut dia kalau ini cukup online, dia akan tetap online. Jadi kalau saya mencari buku secara fungsional ya, saya mau mencari buku katakanlah bukunya Mas Awan Mavi gitu ya. Kalau dulu saya ke toko dulu atau ke pameran dulu, kalau saya searching dulu. Nah, artinya habit berubah kan gitu loh, termasuk kuliah dan sebagainya kayak sekarang ini deh ya. Sekarang ini kan kita kalau dulu ini kan nggak ada gini-ginian. Nah, yang masih menarik yang kedua itu adalah masih menariknya pameran selain tadi dibutuhkan, diwajibkan bagi sebuah industri. Yang kedua ini adalah pameran ini tetap dirindukan karena ada pertemuan fisik di situ, ada emosi gitu loh. Jadi yang tidak dimiliki toko buku dibandingkan pameran itu karena ada emosi. Musik hanya 7 hari diikuti 100 penerbit, kadang-kadang itu kan emosi orang. Nyun sewu ya, kalau ada yang dengar dari BBW ini kalau nggak ya, BBW itu bisa sukses di Indonesia, itu emosi loh Mas. Wong Indonesia kan senangannya rada ke Inggris gitu loh. Rada yang berbau luar negeri itu, wah ini keren gitu loh. Padahal buku-buku di BBW itu juga bisa didapatkan secara online maupun di toko buku. Ya. Tapi kenapa mereka berbondong-bondong di situ? Karena kemasannya ke Inggris itu loh, apa ya? Inggris itu ya. Modern. Enggak, sok luar negeri gitu loh ya. Enggak, sok canggih. Itu kan berarti kan emosi tuh mainnya. Dan kita tawarkan untuk datang. Artinya ketika orang datang ke BBW itu bisa jadi selfie. Tempat itu menjadi sebuah eksistensi bagi pengunjung. Wah, aku keren loh. Aku belanja di BBW durung loh. Wah, durung, telat kowe ra gaul lagi. Itu yang mampu diciptakan oleh mereka. Termasuk pacar merah. Pacar merah yang ada itu kan juga dia mau mainkan emosi itu. Itu yang penulis ya. Jadi kenapa tidak bisa lapak online kan sudah kayak katakanlah marketplace itu kan ada bikin yang
apa istilah-istilah hari belanja lah, apa-apa kan juga apa Tanggal-tanggal cantik. Tanggal-tanggal cantik selalu dirayakan oleh mereka. Itu sebenarnya kan ya konsep pameran. Iya, iya. Tapi kenapa yang offline juga masih perlu ada? Ada kebutuhannya tadi itu, bahwa ada beberapa emosi dan ada beberapa hal yang tidak bisa dimiliki oleh toko buku maupun lapak-lapak online. Mungkin itu lah. Ya. Tahap pertama lah apa nama dari saya kayak gitu. Oke. Ya, menarik sih. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi, mungkin catatannya ya pertama pameran ini soal membungkus emosi tadi ya. Itu satu. Yang kedua, ada tantangan besar hari ini yang barangkali tadi maksudnya adalah begini. Hari ini mungkin tidak banyak inventory yang dimiliki penerbit karena ya kita tahu bahkan di Kongres Asosiasi Penerbit Internasional yang kebetulan edisi tahun ini itu jatuh di Jakarta, kemudian kami sempat mengikuti, isunya hampir sama. Sebenarnya hari ini banyak penerbit ya memainkan marketplace, memainkan POD, artinya memproduksi buku dalam jumlah terbatas. Ya, jadi gambarannya adalah ini contohnya ya. Ini contoh real yang mungkin kemarin saya ikuti di pamerannya IKPDY di UAD gitu ya. Hari ini karena memang saluran di penerbit saya yang paling utama marketplace, saya memang stoknya juga mencukupi saja untuk kebutuhan marketplace. Yang itu kadang kalau di kalkulasi real gitu ya, kadang satu buku itu hanya ada 5 sampai 10 eksemplar gitu ya. Nah, ketika ada tawaran pameran, ini kan bimbang, aduh stoknya mau ono semene itu, mosok tak geser ono gitu ya. Ya jadi ya itu saya pikir tantangan yang besar hari ini, tantangan yang besar karena memang harus menggeser dulu hartanya gitu ya yang mungkin sedang terbatas ke pameran gitu. Sementara bisa jadi ketika online itu kan bisa dibungkus setiap hari gitu kan. Sementara kalau pameran ya kita tahu lah mekanismenya kan nanti bubaran baru mungkin ada recap segala macam, recap penjualan segala macam gitu ya. Sorry Mas, itu dari penerbit kecil sampai penerbit besar itu kayak gitu. Iya mengalami ya. Ya artinya ya bahwa benar bahwa kemarin isu soal POD itu memang seluruh dunia mengalami. Oke, itu dan apa ya tadi mungkin saya mencatatnya ya itu dulu deh. Mungkin sekarang Mas Bintang dulu yang cerita. Jadi saya review lagi. Jadi IKPDY kebetulan memang sudah menginisiasi satu program yang ini mungkin ya sebenarnya ini jujur aja mungkin kita latihan dalam rangka itu tadi satu keinginan kami untuk menghidupkan kembali Jogja Book Fair gitu ya. Mengapa Jogja Book Fair itu jadi ya mungkin Pak Uda ini saksinya. Jadi kemarin itu ketika pertemuan asosiasi penerbit internasional itu hadirlah banyak praktisi. Beberapa di antaranya itu adalah dari branding book fair internasional. Direktur Frankfurt Book Fair disuruh bicara, direktur Bologna Book Fair. Nah saya bayangin kok nggak ada ya direktur Jogja Book Fair. Lah gimana ada direkturnya, Jogja Book Fair-nya aja sedang tidak ada gitu ya. Mungkin itu sih, itu emosi juga itu memainkan emosi. Ya, jadi festival buku kampus itu hadir. Mas Bintang mungkin bisa cerita.
nggak usah ngeper ya, walaupun itu branding baru. Baik, terima kasih Mas Wawan, Ketua IKAPI sekaligus moderator. Emang multifungsi ya Ketua IKAPI, multi talent, apa aja ditelan. Ya, mungkin saya akan sedikit cerita pengalaman mengenai pelaksanaan Festival Buku Kampus di bulan apa ya? Oktober ya? Oktober ya? Gimana kok lupa? Baru satu udah lupa. Ya, jadi mungkin apa yang akan saya sampaikan ini tidak sekaliber Mas Hinu atau Mas Arif ya dalam pengalamannya yang sudah lalang melintang dalam dunia eksibisi dan pameran perbukuan begitu. Tapi pasti yang jelas adalah kampus juga bisa menjadi spektrum yang tidak bisa dilupakan begitu Mas dalam pameran. Kalau tadi Mas Hinu bilang ada kota-kota kecil ya, kalau bahasa Mas Wawan kota-kota sekunder gitu. Kota-kota sekunder yang perlu untuk dijamah dan didatangi dengan buku. Kalau Mas Arif juga punya konsep sendiri dengan kampung buku yang meskipun pelaksanaan juga di kampus ya Mas ya. Kampung buku yang juga pelaksananya di kampus. Nah, kami di EKAPI kemudian melihat kampus buku menjadi sebuah ada emosi yang penting di sana kalau menggunakan istilahnya Mas Arif ya, emosi. Bahwasanya kampus juga selama ini selama saya pernah jadi mahasiswa begitu ya, bazar-bazar di kampus, pameran-pameran di kampus yang melaksanakan itu mahasiswa. Jadi jarang stakeholder pembukuan itu masuk ke sana untuk mengadakan pameran begitu. Paling yang melakukan adalah BEM atau anak-anak sekretariat mana gitu yang punya program kegiatan udah bikin bazar. Itu pun hanya sekadar bazar. Jadi tidak banyak buku atau penerbit yang masuk ke sana. Nah, konsep Festival Buku Kampus ini kemarin menarik. Kenapa? Karena pertama kita masuk itu ingin menjamah pembaca dari spektrum mahasiswa. Karena sangat jarang, apalagi kemarin ada sekitar 20-an ya penerbit, masih sedikit sebenarnya, 20-an penerbit yang memang sebagian besar adalah fokus ke dalam buku-buku akademik begitu. Sebagian besar dipamerkan di sana karena itu untuk menjawab kebutuhan bacaan dari warga-warga kampus. Kemarin kita bekerja sama dengan Universitas Samahdahlan, kebetulan di IKAPI alumninya cukup banyak begitu, jadi pintunya mudah untuk dijebol ke sana. Nah ini mungkin yang menjadi best practice yang bisa ditiru juga. Di sini ada beberapa penerbit kampus yang hadir, tadi ada UI Press, kemudian ada dari APMD gitu ya. Bahwasanya hal serupa apa yang terjadi di UAD juga bisa dilakukan. Pertama bisa dengan menghubungi pihak rektorat yang sebagai penguasa tertinggi di sana gitu ya, bahwasanya kita mau ngapain, kita mau menjelaskan apa, dan pintu masuknya lewat sana. Jadi kemarin di UAD kita bahkan tidak mengeluarkan biaya sewa tempat sepeser pun karena ada kontrak, ada kerjasama itu tadi. Bahkan kita bisa memanfaatkan ruang-ruang publikasi di sana. Kita kemarin memanfaatkan ada billboard, kemudian ada Videotron ya, kemudian memanfaatkan media-media sosial kampus untuk mendatangkan animo massa gitu ya. Meskipun pada akhirnya hasilnya tidak bisa dibilang berhasil, tidak bisa dibilang gagal juga karena secara bazar pendapatannya lumayan gitu ya. Tapi secara konsep acara itu masih dibilang sedikit kita mendatangkan peserta dari luar. Karena kebanyakan masih mencari dari mahasiswa ataupun dosen yang ada di sana. Nah, cuma Festival Buku Kampus di UAD kemarin itu bisa menjadi pilot project yang penting untuk dilakukan di kampus-kampus lain. Bisa jadi setelah UAD akan ada UIN, UII, UGM, dan kampus-kampus di luar Jogja bahkan untuk mengadakan hal serupa. Dan yang menjadi menarik, saya kira di Facebook kemarin itu adalah adanya pelatihan menulis akademik. Nah, jadi kalau misalkan di festival-festival lain itu ada kompetisi stand tadi ya, kompetisi bazar, desain buku dan segala macam. Nah, di festival kampus saya kira ada yang jadi pembeda kegiatannya adalah dengan mengadakan workshop menulis buku akademik. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu program unik saya kira kemarin, kemudian disasarkan karena
tujuannya adalah kampus, di situ ada dosen, ada mahasiswa yang juga sangat erat kaitannya dengan penulisan akademik, sehingga tepat untuk dibikinkan workshop serupa gitu. Nah, saya kira itu menjadi pengalaman baru dalam hal pameran buku, bagaimana kita melihat siapa target audiensnya, siapa sasarannya, dan di mana lokasinya berlangsung, itu yang kemudian menentukan acara apa yang akan dibuat, program apa yang akan dilaksanakan begitu. Jadi mungkin setelah UAD kita akan rencananya akan ada festival-festival lain di kampus-kampus lain, bahkan mungkin di kampus luar negeri ya, Mas Arif ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Gila IKP gitu ya. Jadi selain Facebook, IKP juga nanti akan punya Jogja Book Fair gitu ya. Karena kalau Frankfurt bisa punya, Madrid bisa punya gitu ya, kenapa Jogja tidak bisa punya gitu. Mungkin itu Mas Wawan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Direkturnya sudah bertitah. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang sebenarnya beririsan ya. Saya pikir ada ya kompleks sih faktornya. Ada soal biaya gitu ya. Karena tadi Mas Bintang merasakan bahwa supporting venue gitu soal jadi mungkin kalau dikaitkan tadi misalnya dulu ketika konsepnya itu masih ini partisi stand, kemudian dijual gitu ya ke penerbit, mengapa mahal? Saya pikir ya karena sewa tempatnya sendiri sudah mahal gitu ya. Belum lagi nanti harus berpikir mengcover promosi. Ya kalau zaman dulu ya berarti berpikir soal mencetak baliho, mencetak rontek, belum masang-masangnya. Saya pikir ada faktor ya budgeting itu sudah pasti jadi variabel yang penting gitu ya. Dan ya banyak sih. Artinya ya soal siklus, tapi ternyata yang saya merasa ada perspektif baru ya itu tadi. Soal bahwa ini tuh menunjukkan wajah industrinya gitu ya. Ya ini menjadi moral boost kami bahwa Jogja Book Fair ini mau nggak mau harus benar-benar digagas gitu ya. Karena justru di situ gitu ya. Saya mungkin nambahin cerita sedikit karena jadi soal format segala macam, soal supporting community gitu ya. Saya mungkin yang level internasional pernah berkesempatan mendatangi setidaknya 3 tempat lah. Di Jakarta pasti ya salah satunya. Jadi kan ada internasional Indonesia Book Fair gitu ya. Nah, memang ini seperti tadi yang digambarkan Mas Arief. Bahkan dulu saya juga terlibat sebagai peserta karena mewakili, saya masih bekerja di perusahaan besar gitu ya, perusahaan penerbit nasional gitu ya. Dan itu memang gila, memang soal biddingnya itu benar-benar kita diadu domba nih. Kamu mau ngambil berapa? Dan saya tuh waktu itu online terus dengan direktur saya, gitu, direktur marketing. Kita ambil berapa ini? Karena si itu ambil sekian. Itu benar-benar gila ya. Dan yang hebat lagi, mereka penerbit-penerbit besar ini pun berlomba-lomba mewajahi standnya, dibikin tingkat, dibikin segala macam lah. Artinya itu benar-benar sepertinya tidak di Indonesia International Book Fair itu mungkin omset tidak dipikirkan, tetapi image gitu ya, image bahwa mungkin itu menggambarkan bagaimana positioning si penerbit hari itu gitu ya. Jadi berlomba menghias stand itu. Banyak-banyak stand, menghias stand, wah luar biasa. Dan kalau mau jujur, pemandangan itu hilang di Internasional Indonesia Book Fair hari ini gitu ya. Mas Huda itu juga yang ke sana. Jam 8 itu udah pada tutup. Serius itu. Ini tragis sebenarnya. Jam 8 loh. Itu prime time pameran loh itu.
itu sudah pada ditutup itu. Jangankan soal hias menghias stand. Dulu jam segitu parkirannya ditutup karena nggak cukup. Iya, aduh. Iya. Ya. Nah, lalu bergeser saya pernah berkesempatan di Kuala Lumpur. Mereka punya pesta buku antara bangsa. Nah, mereka itu mengambil venue kayak mall gitu ya. Mungkin sebenarnya sih kalau di sini kayak JEC, tetapi bentuknya itu mall, 9 lantai. Dan itu penuh semua. Kalau saya melihat kuncinya, itu semua organisasi yang memang representasi dari industri buku, grafika, segala macam, itu menjadi satu kepanitiaan. Jadi itu pestanya itu benar-benar kolaborasi. Jadi kalau di sini ada mungkin IKP-nya, ada mungkin institusi yang lain, itu tuh benar-benar ngumpul jadi satu. Jadi ya nggak kaget sebenarnya 9 lantai di mall itu penuh. Mungkin Raja Wali bisa. Iya. Kolaborasi dengan kita. Dan saya sempat itu, artinya sempat sampai benar-benar ke lantai atas, pemandangannya itu tidak berbeda jauh dengan lantai yang paling bawah gitu ya. Benar-benar pesta itu. Itu satu. Kemudian 2017 ya alhamdulillah saya berkesempatan ke London Book Fair. Ini mungkin mirip dengan banyak book fair di negara-negara Eropa. Itu transaksi buku itu tidak ada. Jadi pemandangan di stand-stand itu tuh kayak meeting gitu ya. Jadi orang itu berjual beli hak cipta atau entahlah apa segala macam. Tapi memang membeli buku itu nggak bisa. Jadi buku-buku yang ada di situ benar-benar hanya dipamerin, benar-benar dipamerin. Pameran dalam arti yang sebenarnya tidak ada transaksi. Nah mungkin transaksinya adalah ketika ya benar jual beli book fair. Nah yang gilanya London Book Fair itu masuk bayar. Dan itu kalau dirupiahkan, saya lupa ya berapa pounds waktu itu. Tapi kalau dirupiahkan itu hampir 1 juta. Jadi yang diingat Pak Wawan itu malah rupiahnya. Ya iya ya, karena ini kan langsung dihitung. Sangunya kan nggak seberapa gitu. Waduh ini ternyata bayar gitu. Nah, yang menarik adalah di kita mungkin ya tidak ada habit itu bahwa pameran bayar itu. Mungkin ada satu apa istilahnya permakluman bersama justru dari orang-orang di industrinya gitu ya. Ojo malah rapayu nek di tiketing gitu ya. Saya masih ingat kita pernah nyoba itu ya, dijual 2.000 ya pro kontra banyak, tetapi ya ya ternyata pengunjungnya juga tidak langsung tiba-tiba hilang gitu ya. Jangan-jangan ya karena kebiasaan aja nggak pernah dijual, jadi ini seperti harus gratis. Padahal mungkin kalau barangkali kita pikirkan edit value tertentu, mungkin ya layak ketika misalnya ini tiba-tiba tiketingnya menjadi misalnya ya dibanderol 10.000 barangkali gitu atau apalah gitu ya. Ya format-format yang itu kan memang saya pikir perlu dicoba. Itu sih saya nambahin cerita aja. Jadi mungkin ada komparasi yang terjadi barangkali di belahan dunia lain itu ya. Konon, nah ini sayangnya belum berkesempatan. Konon di Frankfurt Book Fair itu bukan supportingnya itu bahkan negara gitu ya. Jadi semua transportasi umum waktu itu di stikeri menuju Frankfurt Book Fair. Ya bayangin kalau di sini Trans Jogja atau semua Gojek itu ditempelin menuju Jogja Book Fair, mengantar Anda ke Jogja Book Fair itu. Wah itu gila itu. Ada diskon jika ke Book Fair. Ya. Ya itu termasuk supporting pemerintah lah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini atau di Zoom boleh bertanya karena ini diskusi mumpung ada teman-teman. Oh ya,
sambil menyiapkan teman-teman pertanyaan ini Mas Dinu mau menambahkan sesuatu. Ya, yang nanya atau itu. Kenapa ini menggelitik tadi dari pernyataan Pak Arief bahwa hard selling, kemudian dari Mas Wawan bahwa tadi tiba-tiba mereka benar-benar pamerannya memang spiritnya sebenarnya exhibition pameran itu yang memamerkan, bukan menjual. Kan jadi gini, kalau dulu saya ingat banget ya, tadi memori saya juga diingatkan Pak Arief itu bahwa ada stand terbaik itu karena gini, penerbit pada saat itu penjualan itu di pameran itu tidak menjadi B2B langsung, bahwa kalau pameran berhasil itu adalah omsetnya bagus gitu. Karena apa? Saluran penjualan penerbit itu pasti di toko buku tradisional maupun toko buku modern. Nah, pameran buku itu mengenalkan produk. Saya ingat Pak, mengenalkan produk. Iya, berjadi tema. Ketika itu saya masih di salah satu penerbitan. Oh iya. Iya. Iya, Galang Press. Nah, iya benar. Iya. Dalam bahasa lain, momentum pameran itu dulu justru digunakan penerbit untuk melonceng beberapa buku baru. Iya. Ya, pemandangan itu yang mungkin jangankan di pameran, lonceng buku hari ini kayaknya kan jarang sekali gitu ya. Kalau diskusi banyak, podcast banyak, tapi lonceng buku tuh kalau teman-teman amati hari ini minim sekali loh sebenarnya. Itu yang maka spirit dulu bahwa ada yang Pak Arief menjadi menilai setan itu karena ini berlomba-lomba brand. Jadi penerbit itu membentuk brand. Kalau besok setelah pameran ini selesai, brand itu nyantol, kemudian dia akan melakukan transaksi di saluran-saluran penjualan yang sudah terbina. Maka dulu juga yang perlu saya ingatkan, dulu distributor itu berperan sekali untuk membuat membantu stand penerbit yang istilahnya bukunya bagus, tapi mereka tidak punya untuk ikut pameran, jadi disupport penuh, jadi brandnya dijadiin gitu. Jadi memang ketika pameran buku pada waktu itu saya masih menjadi peserta, itu adalah bagaimana merebut pasar atau istilah merebut bagaimana melirik. Nah, sampai hari ini teman-teman itu memikirkan bahwa pameran berhasil itu adalah hard selling. Omset bagus, pamerannya berhasil. Nah, ini yang akhir ini yang ya bukan salah kaprah sih, itu mengikuti bergaya. Jadi ketika itu turun, maka muncul pada waktu itu kebingungan kenapa saluran-saluran buku saya di toko-toko buku yang sudah pasti itu kenapa tidak terjadi penjualan yang signifikan, sehingga itu akan memikirkan ulang, ikut animonya mulai turun itu. Nah, ketika itu terjadi maka muncullah namanya hard selling. Pameran berhasil itu adalah pameran yang omsetnya bagus, makanya perubahan bentuk stand itu bagaimana peserta itu banyak-banyakan buku di pameran gitu. Jadi sehingga tidak terbentuk itu. Nah, perkembangan itu juga saya alami ketika saya melakukan Bazar Sejuta Buku itu. Jadi Bazar Sejuta Buku untuk Indonesia itu saya melakukan bahwa ini hard selling. Sebenarnya saya waktu itu adalah ada saluran hard selling dengan Bazar, ada saluran exhibition pameran yang akhirnya waktu itu saya menjadi penanggung jawab, penyelenggara itu menjadi penanggung jawab brand gitu. Jadi saya membentuk gedung itu sebagus mungkin, kemudian saya itu pernah mendatangkan pesawat terbang di acara, benar-benar pesawat terbang di acara pameran buku saya di Semarang, kereta api yang utuh itu juga pernah kita datangkan, kapal itu juga karena waktu itu mengikuti tema. Jadi saya itu membentuk brandnya di kota-kota besar gitu, sehingga bahkan kayak kalau istilahnya promosi itu kan billboard itu saya pasang 8 billboard, 15 baliho untuk mendatangkan mereka datang gitu. Ini untuk brand. Nah, usul saya memang
hari ini karena kita sudah teracuni dengan hard selling, tidak akan bisa terjadi di pameran buku hari ini ketika masih memikirkan hard selling. Karena apa? Saluran penjualan buku hari ini dimiliki oleh penerbit sendiri, bahkan penulis, bahkan ini. Nah, Pak, hari ini saya tergelitik dengan Pak Arif dengan yang berani ini. Iya. Serius ini. Dengan Pak Arif, dengan Mas Wawan tadi saya tergelitik bahwa hari ini adalah bagaimana membentuk pameran buku, tapi saluran penjualannya di masing-masing. Bahkan kalau perlu saluran penjualan kita gandeng. Mungkin ada TikTok, mungkin Shopee, mungkin Tokopedia, kita bahwa itu akan menjadi saluran penjualan penerbit. Tetapi kalau peserta yang akan kita gandeng itu masih memikirkan bahwa keberhasilan sebuah pameran adalah omset, nggak akan terjadi hari ini. Jadi hari ini adalah bagaimana benar kata Mas Arif, pertemuan gitu, pertemuan buku itu. Dan kalau Mas Arif dengan Kampung Buku Jogjanya sangat keren, seluruh pelaku buku yang digandeng itu ikut merayakan atau ikut mengeforia, atau istilahnya kalau itu membangun emosi bersama itu penting. Bahwa hari ini pameran buku harus membangun emosi bagaimana orang hadir di suatu perhelatan exhibition, dan kita kembalikan fitrahnya pameran buku bahwa bagaimana penerbit diajak untuk yuk merebut pasar, langsung datang, bahkan bisa langsung ketemu penulisnya, bahkan mungkin Anda bisa lihat langsung produknya, melihat produknya. Masalah penjualan itu bisa ke saluran-saluran yang hari ini sangat banyak saluran penjualan. Karena ini juga tadi saya juga tergelitik 5 pameran buku yang setelah saya pandemi itu lebih gila pembelinya adalah mereka datang melihat judul buku, di-scan bukunya. Oh, ternyata lebih murah di langsung penerbitnya, marketplace, penerbit. Ya, itu yang terjadi. Jadi hari ini ketika saya bikin basat, sia-sia karena mereka hanya nyekenin. Nah, ini mengenalkan loh. Ini loh ada yang di hadapan mereka, ada buku di-scan. Ini bagus, dia udah pegang, udah lihat isinya kan. Wah, bagus nih, tapi dia tetap mikir bagaimana buku ini dibeli dengan dengan kantongnya dia sesuai. Dia scan, oh ini di Shopee lebih murah Mas. Ini gimana kita? Oh, yang Shopee yang jualan penerbitnya langsung. Kita lebih mahal dari itu, nggak apa-apa. Tapi itu membuat, kalau hari ini membuat saya tergelitik. Ya kita kalau pameran buku nggak usah mikirin omset, tapi bagaimana kita mengenalkan produk kita atau membangun brand. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Wah ini ini layak di quote ini nanti. Jadi kalau pameran ya hari ini jangan berpikir omset saja. Berpikirlah mulai berpikir hal-hal lain yang juga tidak kalah penting, soal branding segala macam. Kalau soal yang terakhir tadi saya pikir sih ya ini Mas, ini soal tata niaga kita yang memang tidak ada yang ngurus gitu. Mungkin teman-teman di sini silakan. Udah, atau Mas Edo. Saya sering ketemu tapi ya sebenarnya nggak kenal ini siapa Mas Edo. Silakan Mas Edo kalau mau ada pertanyaan. Baru ketemu udah minta rokok. Kalau saya kesini mendengarkan. Ya. Kalau belum ada yang masuk, kalau ada yang masuk didahulukan. Kita ingat nggak Mas, ketika pameran buku berbayar pertama itu acara kita loh itu. Sebelum itu kita belum pernah bikin acara pameran buku berbayar. Dengan tarif cuma 2.000, itu rapatnya mendominasi satu rapat hari itu. Jadi ya, saya ingat itu, kita ingat waktu itu kan diputuskan di injury time. Dan itu hanya 2.000 rupiah ya. Iya, itu kan gara-gara saya lihat pameran di JEC bayar maksudnya. Terus saya telepon Mas Wawan, waktu itu ketua Mas Wawan. Mas jangan-jangan kita ini inferior. Jadi kita ini nggak berani melakukan yang di luar habit yang sudah biasanya terjadi. Itu jangan-jangan kita inferior. Terus saya Mas Wanira dengan 2.000. Itu menyita waktu rapat sebagian besar hari itu loh. Gitu ya. Untuk mereka 2.000 itu jangan benar 2.000. Parkir waktu itu masih 1.000. Pipis sewu gitu. Nah, 2.000 pipis. Itu waktu di Wanita Taman. Nah, artinya dan ketika itu terjadi ya memang kita jantui jangan gitu ya. Jangan nanti gini, jangan gini. Kayak gitu terjadi waktu itu
Kamu juga ikut tuh panitia waktu itu ya. Ya itu ya nggak sepi itu anunya pamerannya. Nggak sepi. Saya masih ingat. Nah, itu. Gini, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa waktu itu kan salah satu mengapa itu muncul skenario-nya kan karena memang animo peserta sudah turun sehingga sehingga ya pembiayaannya kurang. Uang masuk itu sudah sedikit. Saya ingat betul uang dari tiketing itu mampu mengcover beberapa variabel produksi operasional. Iya. Saya ingat itu dapatnya hampir 30 juta. Saya lupa kalau angkanya. Dari 2000 loh. Tapi ya orang Indonesia itu kadang-kadang ya walaupun ada teman-teman datang gitu ya. Mau beli tiket. Enggak usah. Ayo masuk. Udah seneng loh. Padahal orang bayar 2.000 ya. Iya. Oh, Mbak aja itu ya. Oh ya. Nah, artinya itu kembali ke tadi pertanyaan besar di kita loh, Mas. Tadi saya sangat mendukung katalah kalau di KP bilang bahwa Jogja Book Fair harus ada. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan kita mau hadir seperti apa setelah dari kita ngomong tadi, terus dari sejarah yang seperti tadi itu kita harus hadir seperti apa? Kan ini kan memang harus mengakomodasi proses produksi yang ada di masing-masing penerbit. Kalau kita menerapkan dulu bahwa omset itu sangat berbanding lurus dengan jumlah persediaan yang dibawa, katakanlah ya. Ketika asumsi itu yang dipakai, ya nggak bisa karena sekarang baik penerbit yang besar mulai 5 besar Gramedia yang ada di Gramedia sampai yang lebih kecil kayak saya, ini kalau ya contoh yang beliau protes kayak saya gini, stoknya memang sangat-sangat online listik gitu ya. Online listik lah ya gitu bahwa apalagi dengan Mas Yusuf, Mas Huda yang punya proses produksi yang 3 hari 5 hari selesai, itu mengubah policy kebijaksanaan inventory masing-masing penerbit. Lah ngopo akeh-akeh katalah gitu. Itu yang apa namanya, kalaupun ada secara teknis memang harus menyesuaikan dengan kondisi penerbit yang sekarang gitu loh. Nah, penerbit sendiri juga ya mungkin dengan kalau nanti ada pameran, struktur ini ngomongnya teknis internal penerbit ya. Struktur harga juga harus disesuaikan. Ketika nanti ada pameran pasti ada share biaya yang harus ditanggung dan sebagainya, itu kan juga nah, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin bahasanya gini loh. Apa sini? Coba betul. Pameran ini jangan mendirikan omset dulu, yang penting memamerkan. Ya, itu kalau industri kita sudah sehat 150%. Gitu. Tapi bagaimanapun kan tetap bahwa sebuah event itu harus bisa membiayai dirinya sendiri, gitu ya. Jadi katakanlah ada sebuah penerbit saya gitu ya. Kalau saya sampai berani buka stand, berarti dari penjualan stand minimal iso. Nah, kalau dulu itu nggak masalah, karena apa? Buku retur itu kan laku, dijual berapapun kan sudah laba. Ya. Gitu loh, artinya gitu. Kalau dengan asumsi ya penyerapan dari saluran yang lain katakanlah sudah sampai ke 40-50%, katakanlah dari nilai perjalanan. 50% itu kan sudah PIP katakanlah ya. 50% itu dijual di pameran dengan harga berapa sudah untung. Gitu. Itu mungkin waktu itu merasa mereka amannya gitu. Aku rapot dulu omsetku itu karena apa? Buku itu satu aja yang laku, itu sudah menjadi laba bagi penerbit, sehingga untuk membiayai pameran itu nggak masalah gitu. Ya jangan sampai minus banget dah, nggak akan barangnya berangkat. Tapi yang terpenting mungkin gini, mengejajarkan gini. Kalau dulu iming-imingnya itu diskonnya itu gitu ya kan, ya nyun sewu, bukannya apa, di Kampung Buku Jogja itu 5 kali itu Mas, itu kita tidak pernah bikin promo diskon gitu loh. Jadi ada hal lain sebenarnya yang bisa kita janjikan kepada pengunjung. Mereka datang di pameran kita itu tidak selalu karena iming-iming harga murah, buku murah. Ternyata ada value lain yang bisa di-create gitu loh. Nah, itu nanti yang kita perlu secara internal untuk itu soal mengadu-adu emosi. Ya itu gitu loh. Artinya, nah karena apa? Kalau itu terjadi Mas, mungkin harapannya Mas Wawan sama Pak Inu tadi, Mas Inu tadi yang tentang buku baru hanya bisa didapat di pameran ini. Itu nanti akan bergeser image. Persepsi pasar terhadap pameran ini akan bergeser. Kalau kamu ingin mengikuti update buku baru,
di dunia buku nggak lagi ke toko buku, tapi nunggu pameran. Artinya akan terjadi di situ perang update yang menjadi seksinya sebuah pameran adalah update informasi, gitu. Pemajaran dan sebagainya. Gitu. Ketemu penulisnya, tanda tangannya di situ, katakanlah kayak gitu-gitu. Artinya ada value-value lain yang banyak yang bisa kita create untuk menggantikan iming-iming pricing tadi. Apa namanya? Ya, kalau dulu kan, kenapa? Lu apakah pricing tidak menarik? Menarik. Cuman masalah barangnya orang. Gitu. Dari sisi pabriknya itu bisa nggak menyuplai stok yang bisa dijual dengan harga murah. Mereka sekarang nggak ada returan, artinya barang retur itu kan nggak banyak. Nah, kalau memang itu masih ada nggak apa-apa, artinya positioning pricing tadi tetap dijalanin gitu. Tapi kalau itu nggak bisa, harus cari value lain. Ya mungkin itulah artinya. Yang lain dong, yuk. Sebentar, nyambung. Ngomong-ngomong soal value nih, soal mungkin sponsorship atau mungkin supporting pemerintah di Kampung Buku Jogja dan di pameran buku, ketemu buku online seperti apa? Pernah dapat apa? Ya, bicara supporting itu memang sangat membantu. Kalau gini, sebenarnya ya bukan saya sombong gitu, maksudnya gini, bahwa ngomong gitu aja sudah sombong. Sudah sombong memang itu cara menunjukkan sombong yang bahwa untungnya saya seorang penyelenggara event EO yang berbasic dunia perbukuan, jadi sangat tahu kesulitan peserta atau penerbit. Nah, ketika sponsorship itu masuk di tempat kami itu, atau istilahnya pembiayaan atau dari dinas perpustakaan kalau saya itu mengurangi budgeting atau resiko penerbit untuk menjadi peserta kami. Jadi pembiayaan jadi turun. Misalnya gini, ketika saya pameran di luar Jawa gitu, misalnya di Samarinda atau di Balikpapan, itu kan butuh effort biaya dari pengiriman kontainer, pembuatan stand di sana, itu kan gede kalau ditanggung oleh mandiri atau istilahnya ditanggung oleh peserta gitu kan, nggak mungkin. Nah, supporting inilah yang akhirnya bisa terwujud dengan biaya yang nggak mahal, kita bisa bikin pameran di luar Jawa seperti itu. Nah, menggelitik Mas Arif tadi, wah keren banget sih sebenarnya, bahwa hari ini bicara hard selling gitu, bicara penjualan yang tadi kalau penerbitnya udah sehat 150% tadi ya Mas ya. Saya berpikir bahwa cara penjualan di pameran buku tidak langsung. Kenapa? Mungkin peserta pengunjung bisa dimudahkan dengan ketika ini ada buku bagus, dia melihat fisiknya, penerbit tinggal kok kita kerjasama dengan Tokopedia atau Shopee atau apa, scan aja, cetet, penjualannya langsung penerbit, pengirimannya langsung penerbit, pembayarannya langsung penerbit. Itu menjadi mungkin momentumnya bisa dibentuk kerjasama saluran penjualan gitulah, istilahnya kerjasama saluran penjualan. TikTok juga ada di situ mungkin gitu, bahkan mungkin kita punya stand TikTok yang penerbit akan bertiktokan di situ juga bisa gitu. Banyak bentuk yang tapi saluran penjualannya kita rangkul semua. Terus orang mau beli tidak di venue, tapi via online. Jadi malah dia pulang besok buku sudah terkirim di rumah. Tapi penerbit diuntungkan dengan ketika ikut pameran penjualannya jadi kenceng karena orang melihat buku terbaru, update buku terbaru kata Mas Arif itu di pameran buku. Gitu kalau saya. Seru. Enggak, berarti supporting pemerintah ada ya? Sangat. Kalau sponsorship pernah? Pernah. Dari BRI. Oh, besar. Oh ya, artinya event pameran buku itu sebenarnya ya bisa dijual. Iya, bisa dijual. Di Kampung Buku kalau Kampung Buku ya dibantu teman. Iya, supporting tapi bentuknya iya, artinya sponsorship. Iya, dibantu teman tapi. Dibantu yang terhormat Mas Anas Alimi. Artinya
apapun berarti tetap bagaimanapun itu adalah sesuatu yang layak di. Iya. Yang pernah saya lakukan gini, saya menghubungi sebuah bank di Jogja. Saya waktu itu nggak minta dana Mas, tapi minta pinjem billboard. Jadi billboard yang strategis gitu. Dan dia mau. Ya, barter berarti ya. Barter. Jadi tapi dari barternya mereka ke kita apa ya, mesin ATM-nya itu dari dia. Iya. Gitu-gitu loh. Debitnya itu. Nah, itu yang menguntungkan, itu bisa mereduce banyak. Kita tahu sendirilah berapa sewa sebulan lah kata gitu ya. Billboard pinggir jalan yang gede-gede itu waktu itu gila-gilaan. Yang saya pernah dapat murah dari ini itu 10 juta ya. Itu enggak strategis itu. Nah, kalau di dalam protokol dan sebagainya itu pasti lebih mahal lagi. Artinya dari sisi itu sih bisa dimainkan gitu. Iya. Artinya untuk mendapatkan sponsor tadi itu. Yang lain dari donatur memang. Dari donatur. Itu. Ya, artinya kan kalau melihat kerumunan ratusan orang, seharusnya kan ini menarik sponsorship. Oke teman-teman yang di sini, mumpung masih ada sedikit waktu. Oh iya, Mas Edo ternyata pencinta buku, saya baru tahu. Monggo. Saya Iki ikut turun sebagai wakil dari penggemar buku dan pecinta buku dan penggemar pameran buku lah. Oh, siap. Ada dua yang mungkin yang ingin aku ikut ngobrol ini di Jagongan Buku ini. Satu soal pameran digratiskan atau dibayar. Yang kedua soal itu tadi sponsorship. Yang pertama, kalau apakah di tiketing atau tidak bagi penggemar buku, asal itu misalnya seharga kencing aja, saya kira tidak masalah itu. Tapi kalau ragu-ragu mungkin itu bisa 3 hari berbayar, 4 hari terakhir free. Misalnya kalau ragu-ragu panitianya, solusi jalan tengahnya kan begitu. Tetapi kalau tiketing itu sebetulnya kalau ditiketi 2.000 perak seharga sekali kencing itu, yang pertama mungkin akan dari awal menyaring orang yang niat datang untuk cari buku. Jadi yang iseng, lewat mumpung mampir gitu, yang tidak ada bayangan tentang bahwa hari ini harus saya cari buku, sudah tersaring dengan aku nggak pengen golek buku kok ngetok kerong. Nah, itu udah terseleksi satu. Nah, yang kedua, memberi angka 2.000 atau tiket masuk itu sebetulnya kalau secara psikologis marketing ya, psikologi marketingnya itu kan gini, aku rugi nih era tuku buku, melebuni wis bayar, wis mengurangi isi dompet, sudah di dalam harus cari minimal 1-2 buku untuk saya pulang. Karena kalau saya mengeluarkan tiket masuk ning kono delok-delok tok terus tukune sesuk, aku rugi 2 kali dong. Bayar tiket masuknya 2 kali, tukune lagi sesuk atau hari terakhir misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di psikologi marketing itu gini, biasanya kalau dari awal orang itu dibatasin dengan derita, dijadikan korban, dia tidak mau sendirian. Mencari teman lain yang bisa sama-sama jadikan korban. Itu jadi, wah aku nek bayar teko ijenan kok, golek korban liane ngajak 2-3 temennya. Dan ini biasanya terseleksi juga, artinya sudah satu vibe, satu frekuensi sama dia. Aku tak golek konco, sing memang dia gemer buku, seneng nonton pameran buku, dan pasti dia juga gelem bayar 2.000 untuk tiket masuk. Sehingga itu betul-betul ruginya adalah kita tidak mendatangkan orang yang hanya iseng sebagai pemula pecinta buku. Itu udah tergeser. Jadi benar-benar yang hadir adalah yang potensial untuk datang, beli tiket masuk dan beli bukunya. Nah, kalau dari segi omset, pertimbangan itu saya kira bisa menjadi poin bahwa ini tidak sekedar pameran, tapi dengan tiket yang 2.000 perak itu juga mendongkrak omset tiap stand. Terus apalagi yang kedua soal sponsorship, sebetulnya bukan. Jogja itu punya pelobi-pelobi ulung dengan kampus-kampus besarnya yang alumninya banyak menghuni tempat-tempat strategis di Jakarta. Jadi kalau tadi dia hanya disebut si jendela itu, yang teman main bola saya waktu kuliah dulu itu, si Anas itu, sayangnya dia tidak menularkan ilmu
kalau bahasa saya itu namanya ilmu memasuki sarang hiu. Hanya Anas yang punya, tidak karena gini, semua BUMN harus menyalurkan CSR. Semua kampus pembayaran mahasiswa dan semua akademisinya harus melewati perbankan. Nah, di perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun perbankan ini ada namanya dana CSR, ada namanya develop branding itu. Jadi tinggal bagaimana kita masuk ke link itu lewat jalur yang mungkin sudah ada atau dicoba lewat jalur baru, dan itu pasti ada. Wong, musik yang hanya menawarkan hiburan saja itu BUMN berbondong-bondong. Ini saya dapat pengakuan langsung dari Mas Bakar. Ya, Bakar itu hanya menjual balkon jazz, menjual Prambanan jazz, tapi yang antri masuk hanya memberi hiburan, tidak knowledge loh, tidak experience, tidak jumpa penulis dan lain-lain, itu aja ngantri yang masuk. Nah, buku yang bisa diakali dengan kalimat konstitusi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, itu saya kira CSR akan sudah takut duluan. Ini ada ayatnya, kalau Anda nggak bantu pameran buku kita, Anda menzalimi atau mengkhianati konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu bisa menjadi poin pertama proposal. Saya kira begitu Pak Ketua IKB. Jadi ada banyak duit berseliweran. Nih, bahasa kemarin di perbincangan awal itu adalah ada di oligarki. Kenapa nggak diambil teman-teman? Jogja Book Fair yang direkturnya mau sedang dicari nih. Gitu. Saya kira banyak dan hanya butuh orang spesialis jago lobby. Dan saya kira itu perlu di training, minta tolong Om Anas kita itu untuk sih bisa menguasai hiu-hiu di Jakarta dan masuk ke sarangnya, dan teknik entertainnya bagaimana, teknik ngopinya bagaimana, supaya kita yang punya cita besar mencerdaskan anak-anak bangsa di second kota sama sekunder, kota-kota sekunder itu bisa support. Kalau itu saya kira akan biaya operasionalnya nanti akan sudah tertutup dengan tiket masuk. Yang kedua dari dana CSR, sehingga si peserta pameran tidak akan mumet. Iki wis entek piro, iki barangnya sudah hari ke-5, hari ke-6. Gitu, saya kira itu pengalaman ini saya ya sebagai, pokoknya kalau seneng buku pameran bayar 2.000 wis disikat lah, tetap tidak mungkin enggak. Buktinya kan nggak jauh beda kan antara digratiskan sama ketika ada 2.000, malah dapat 30 juta dan itu bisa untuk bayar listrik sama operasional tukang itu loh, bongkar pasang. Matur suwun Pak Ketua kami. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Edo masukannya. Ada yang lain, ini sudah detik-detik karena sudah jam 5 ya. Jadi saya pikir beberapa malah sudah lockout sepertinya. Soalnya di Sambat dari lockout. Iya. Silakan. Sebenarnya selain CSR itu ada saluran sebenarnya yang sekarang diakomodir oleh pemerintah. Yang Malang, IKP Jatim sekarang kan baru ada pameran. Itu kan kerjasama dengan sub ekonomi kreatif. Di Jogja itu perda ekonomi kreatif baru digagas. Kemarin kami juga dapat undangan. Dan ada 19 itu kan penerbit masuk dalam sektor ekonomi kreatif. Saya kira perlu juga nanti di IKP juga soal ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena kan beberapa pagelaran juga diakomodir oleh ekonomi kreatif di beberapa daerah. Saya kira kalau di Jogja kan harusnya bisa, gitu kan? Karena kan dana cukup besar itu. Nah gitu sih. Kalau bayar nggak bayar itu sebenarnya tinggal wani-rawani ya. Ya, itu proses Mas. Itu proses. Kita sudah jalan itu proses. Tapi memang nggak bisa instan ya. Tapi harus ada orang dalam. Ya gue. Ya, tapi kita coba beberapa stakeholder, saya kira nanti karena niatnya di IKP sekarang itu kita mulai Jogja Book Fair yang
tahun ini ada raketan kecil-kecilan, yang penting enak Jogja Book Fair itu kan. Ya nanti kita sowan lagi karena kemarin agak terpending juga dengan ini. Soal konsep saya kira sama ya teman-teman, bahwa saya memikirkan bahwa pameran buku minim seperti kayak Franco itu sebenarnya waktu saya ikut kepanitiaan di beberapa pameran di KP gitu. Nah, pameran ini misalnya kayak anuan keren itu kan. Bahwa pameran itu bukan hanya sebagai sarana jualan, tapi sebagai sarana pariwisata. Ini bisa dijual ke dinas pariwisata. Pameran buku itu kan salah satu sebagai sarana wisata. Seperti juga Festival Kesenian Yogyakarta FKY itu kan juga sebagai, itu jualannya ada, pasti ada. Nggak mungkin semua event nggak ada jualan. Itu nonsen lah. Tapi yang dijual adalah itu juga sebagai salah satu sarana mengembangkan pariwisata. Kalau itu kita angkat, saya kira itu menarik. Bahwa pameran buku itu juga salah satu sebagai sarana wisata, orang datang itu bisa mendatangkan income ke DIY juga. Dan menghidup-hidupkan, kalau clue-nya dari Pak Butet kemarin itu menghidup-hidupkan ekonomi yang di bawah ini clue-nya ke penguasa, sebenarnya seperti itu. Saya kira kalau clue-nya tidak hanya sekedar meliterasikan masyarakat dan memwisatakan literasi gitu kan. Mewisatakan literasi gitu kan. Kan ini belum ada wisata literasi itu. Ya, belum, gimana? Di tempat saya. Apa itu? Kamu itu. Oh iya. Yang masuk di Andy kemarin. Oh iya sih. Pernah dikunjungi Anies waktu masih Mediknas. Ya itu kan kampanye juga nggak terlalu besar. Artinya gini ya Pak, kita kan butuh hal sesuatu yang masif. Kalau kita bicara yang lebih ke sub itu kan, teman-teman TBM mengatakan ini adalah wisata literasi. Semuanya mengatakan seperti itu. Tapi kan kita pengen mengajak supaya yang lebih besar gitu kan. Hal itu saya juga cukup paham juga itu. Cuman kita ngomong sama pemerintah, iki loh bisa menjadi sebuah sarana edukasi wisata. Kalau seperti halnya edukasi orang datang ke museum. Nah, ke museum itu kan wisata edukasi. Ke sini juga wisata edukasi lah. Ada event itu adalah wisata edukasi tentang sebuah literasi dan tetek bengeknya gitu kan. Sebenarnya kan mungkin lebih mengangkat kita ke situnya juga gitu loh. Nah itu nanti kan soal penjualan itu saya kira pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada aku. Saya tetap yakin tetap masih ada gitu kan. Walaupun rugi-rugian urusan Gary kan itu kan. Gitu sih. Kita yang namanya biar kita enak ngomongan. Oke. Saya kira waktunya sudah 2 jam bahkan lebih, jadi sudah waktunya untuk diakhiri. Kebetulan sudah ada channel YouTube-nya, jadi Subscribe, like. semua ya, jadi semua jamu nanti itu nanti akan menjadi konten di YouTube-nya IKPDY. Itu sedikit. Sekali lagi terima kasih Mas Jinu, Mas Arif, Mas Bintang sudah mau direpoti untuk dicuri-curi ilmu dan informasinya. Teman-teman yang hadir, Mas Yusuf, Mas Huda, Mas Edo, Mas Dwi, terima kasih. Juga teman-teman yang hadir di Zoom, terima kasih. Sampai jumpa di jamu edisi ke-6. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.